Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tiada pernah belik kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Selawat berangkaikan salam, marilah kita curahkan, limpahkan kepada junjungan kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi yang berjudul Kemuliaan Wanita di dalam Islam. Perempuan dalam agama Islam sangat dihargai dan dihormati. Islam menghormati perempuan sama dengan menghormati laki-laki sesuai dengan prinsipnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw antha baidukum min ba'din, yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Quran Surat Ali Imran ayat 195. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan manusia bersikap baik dengan perempuan, yaitu hadisnya yang artinya, sebaik-baiknya kamu adalah paling baik kepada perempuan. Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Abbas, kitab Al-Jami'us Sahih, hadis nomor 4101. Karena sebelumnya perempuan dianggap kurang bernilai, bahkan wanita pada zaman Arab jahiliyah dianggap sebagai alat saja. Karena pada zaman Arab jahiliyah perempuan dianggap kurang bernilai, dianggap sebagai alat saja. Kehidupan dianggap sebagai perempuan kehinaan dan direndahkan. Pada zaman itu, bayi wanita yang lahir dikubur hidup-hidup di bawah tanah. Jika dibiarkan hidup, mereka dianggap tidak memiliki kemuliaan. Namun, setelah adanya Islam, wanita diangkat derajatnya, wanita diberi kebebasannya, kemuliaannya, dan setara dengan laki-laki yang hak dan kewajiban. Sesuai dengan penjelasan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syawari, sungguh ketika Islam datang ke bumi, ia mengangkat derajat wanita, memberikannya kebebasan, kemuliaan, kepribadian, serta menyamaratakan dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban. Kesetaraan itu tercermin dalam janji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kehidupan yang baik dan pahala yang baik atas tindakannya. Kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan juga berupa warisan. Wanita bukanlah warisan yang jika suaminya mati maka mendapatkan pula kepemilikannya. Allah Subhanahu wa taala juga melarang manusia mengambil apa yang diberikan ahli waris kepada wanita. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk bergaul dengan cara yang baik kepada wanita. Adapun kemuliaan dalam seorang wanita muslimah dalam agama pada masa syariat Islam. Yang pertama, pada masa kalangan bangsa Arab khususnya, kebiasaan mengubur anak perempuan hidup-hidup karena keinginan mereka melihara anak perempuan. Lalu datanglah Islam mengharamkan perbuatan tersebut dan menuntun manusia untuk berbuat baik kepada anak perempuan serta menjaganya dengan baik. Yang kedua, dalam masalah pernikahan,
Perempuan diberi hak untuk menentukan pendamping hidupnya dan diperkenankan menolak calon suami yang diajukan orang tua atau kerabatnya bila tidak menyukainya. Yang ketiga yaitu sebagai seorang ibu. Islam memuliakan seorang perempuan semasa kecilnya, ketika remajanya, dan saat ia menjadi seorang ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan seseorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Hal itu disebabkan seorang ibulah yang merasakan kepayahan mengandung, melahirkan dan menyusui. Ibulah yang sendiri merasakan dan menanggung ketiga perkara tersebut. Kemudian nanti dalam hal mendidik baru seorang ayah ikut andil di dalamnya. Islam juga mengharamkan seorang anak berbuat durhaka kepada ibu, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW. Begitu pula dengan hadis-hadis Rasulullah. Yang keempat, sebagai seorang istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seorang suami agar bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Quran surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi wa asiruhunna bil ma'ruf, yang artinya dan bergaullah dengan mereka para istri dengan cara yang baik. Adapun contoh seorang wanita yang memiliki keteladanan yang baik, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya wanita di dalam semesta ada 4 orang. Mereka adalah Maryam binti Imran, Aisyah binti Muzahim istri Fir'aun, Khadijah dan Fatimah anaknya Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Yaitu yang pertama, Maryam binti Imran adalah ibu Nabi Isa. Sebagian kepribadian beliau diungkapkan Allah dalam Al-Quran bahwa Maryam adalah wanita yang amat menjaga kehormatannya, lagi taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Aisyah, seorang wanita yang tak silau oleh germalapannya, kekuasaan dan kekayaannya sang suami Fir'aun di tengah semua fasilitas menggiurkan. Sedangkan Khadijah telah diukir indahnya namanya di hati Rasulullah SAW dan umatnya sepanjang zaman, karena ia telah rela menghabiskan hartanya dalam rangka penyebaran Islam. Ia pula menghibur baginda Nabi ketika Nabi terkunjang menerimakan wahyu pertama. Khadijah yang selalu menyemangati Nabi Muhammad SAW. Dari rahim Khadijah lahirlah seorang putri kesayangan Nabi, yakni Fatimah radhiyallahu anhu. Putri yang bersih dan dari segala debu jahiliyah, Fatimah hidup di bawah pimpinan ayahnya, manusia terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW. Fatimah tidak disebarkan dalam fasilitas keduniawian, melainkan dalam kencah perjuangan fisabilillah. Fatimah pula yang membersihkan punggung ayahandanya dari kotoran bangkai hewan yang diletakkan kafir Quraisy. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.